Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman. Balik lagi sama aku, Fitri Muhammad Rizal, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi dari Universitas Diponegoro angkatan 2025. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngelanjutin pembelajaran kita dari video sebelumnya ya teman-teman. Di video sebelumnya kan kita udah belajar tentang C++ di level 2 ya teman-teman, atau di jenis-jenis data dan lainnya. Nah, sekarang aku mau ngelanjutin di pembahasan C++ level 3. Nah, di C++ level 3 ini itu isinya apa aja sih? Langsung aja kita ke PPT-nya ya, teman-teman. Ini aku mau hapus dulu teman-teman sebentar. Nah, langsung ke PPT-nya ya, teman-teman. Nah, di alur pembelajaran kali ini itu yang pertama kita bakal belajar kondisi if else atau kondisi yang akan terjadi atau terlaksana jika suatu syarat tercapai atau terkabuli gitu ya teman-teman. Intinya kondisi if else itu kayak gitu. Dan di kondisi if else ini itu terpengaruh sifat atau tipe data boolean. Selanjutnya adalah perulangan, yaitu for, while, atau do while. Di perulangan ini kita juga belajar tentang iterasi pada array. Nah, setelah kita mempelajari beberapa hal tersebut, kita bakal langsung menuju ke latihan yang berupa program mencari nilai maksimal, atau latihan ini mungkin aku ganti ya teman-teman. Nah, selanjutnya parameter by copy dan by reference, lalu prototype fungsi, kemudian penggunaan kode eksternal. Setelah itu kita akan mencoba untuk compile dan run program melalui terminal, dan terakhir kita akan latihan lagi. Langsung aja teman-teman ke kondisi if else. Jadi kondisi if else itu adalah struktur kontrol program yang memungkinkan eksekusi blok kode berbeda berdasarkan suatu kondisi. Nah, jika kondisi di dalam if bernilai true atau benar, maka kode di dalam blok if ini yang akan dijalankan. Nah, jika false atau salah, maka kode di dalam blok else yang akan dieksekusi. Nah, untuk flowchart-nya itu udah ada kayak gini ya, teman-teman. Jadi pertama kita mulai, lalu di sini ada decision atau pilihan. Jika decision-nya yes, maka program yang dihasilkan adalah apa, dan jika tidak adalah apa. Nah, di sini contohnya adalah jika passwordnya benar, apakah passwordnya benar? Jika iya, maka eh, program akan print atau mengeluarkan output selamat datang bos, lalu melanjutkan ke program output terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami lalu selesai. Jika dari decision apakah password benar ini salah atau false, maka program yang akan terlaksana adalah si password salah, coba lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dari flowchart, berarti if ini adalah jika yes ya teman-teman, jika true maka program yang ini yang akan terlaksana si selamat datang bos, dan jika tidak atau else maka password salah coba lagi. Nah, ini di sini udah ada udah ada codingannya ya teman-teman. If password sama dengan copy, cout-nya adalah selamat datang bos, end line, dan else atau jika si if-nya ini tidak terlaksana maka akan dilanjutkan di else dan akan mengeluarkan output password salah coba lagi. Nah, ini contoh aja ya teman-teman, karena di program aku beda dan di sini udah ada program. Di sini program kali ini itu aku menggunakan nilai ya teman-teman. Jika nilai sama dengan atau lebih dari 90, maka kita akan mengeluarkan output grade A, dan else atau lainnya cout-nya adalah grade D. Jadi ketika kita mengeluarkan nilai kurang dari 90, maka akan grade D. Nah, sebenarnya ini ada else if ya teman-teman, cuman nggak aku pakai dulu karena kita akan mempelajarinya di next slide. Jadi ini langsung kita run aja ya teman-teman. Ini seperti biasa, kita ada include IOStream dan using namespace std atau standar yang udah aku jelasin di video kemarin teman-teman. Nah, ini terjerman guys. Kemarin juga, ini langsung aja ke programnya teman-teman. Di sini udah masukkan nilai, seperti yang pertama integer nilai, cout masukkan nilai. Nah, ketika kita menggunakan nilai yang lebih dari atau sama dengan 90 atau sesuai dengan kondisi si if ini, maka hasil yang akan dikeluarkan adalah hasil sesuai yang ada di kondisi if. Langsung aja teman-teman, misal kita ketik di sini 90, maka dia akan say grade A sesuai dengan apa yang ada di dalam kondisi si if. Nah, jika kita run lagi teman-teman, kita ulang teman-teman, kita run. Maaf teman-teman. Nah, jika kita run,
dan kita memasukkan nilai kurang dari 90 atau lainnya else, karena kan yang masuk ke dalam kondisi adalah jika nilai lebih dari sama dengan 90 aja ya teman-teman. Nah, else ini berarti bisa dari 0 atau bahkan minus sampai si 90. Misal kita taruh adalah nilai 80 teman-teman. Nah, di sini langsung masuk ke grade D karena si kondisi if-nya ini tidak terlaksana, maka kondisi else atau lainnya yang akan terlaksana. Seperti itu untuk kondisi if else teman-teman. Selanjutnya kita bakal belajar tentang kondisi else if atau kondisi di dalam kondisi. Jadi intinya jika kondisi if pertama tidak terpenuhi, program akan memeriksa kondisi else if berikutnya dan seterusnya hingga menemukan kondisi yang bernilai true atau dan setelah mencari nilai else if yang true, jika tidak ditemukan, program akan menjalankan blok else jika ada dan jika semua kondisi sebelumnya salah. Jadi di flowchart itu kayak gini teman-teman. Mulai nilai lebih dari 90 di grade A, nilai lebih dari 80 grade B, nilai lebih dari 70 grade B, nilai 80 grade B plus, 70 grade C, dan jika tidak maka grade F. Nah, ini untuk if pertama tuh misalnya yang ini teman-teman, nilai lebih dari 90. Ini else if-nya nilai lebih dari 80, ini else if juga nilai lebih dari 70, dan ini si grade F ini adalah else-nya. Jadi ketika ini tidak terlaksana, ini tidak terlaksana, ini tidak terlaksana, maka yang terlaksana adalah si grade F. Nah, contoh codingannya ada di sini. Karena ini kepanjangan, aku langsung mau nunjukin di program yang tadi aja, teman-teman. Ini karena tadi komen, langsung aja kita hapus. Kita hapus. Kita masukin di else if ini, teman-teman. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Jadi jika if pertama ini seperti yang tadi terlaksana, maka program akan langsung mengeluarkan output grade A. Jika tidak, program akan mencari apakah dia masuk ke dalam kondisi else if pertama, apakah dia masuk ke else if kedua, atau dia tidak sama sekali masuk ke else if, dan maka program akan menjalankan si program else. Nah, langsung aja kita run ya teman-teman. Ini masih sama teman-teman, untuk kita memasukkan nilai. Jika kita memasukkan nilai 90, maka hasilnya adalah grade A, seperti tadi. Jika kita kurang dari, tadi kan kita naruhnya 80 ya teman-teman. Nah, sekarang kan ada apa namanya, ada penjelasannya jika lebih dari sama dengan 75 itu grade B, dan jika lebih dari sama dengan 60 itu grade C. Jadi kalau misalnya kita taruh 80 sekarang, yaitu nggak grade C teman-teman, tapi dia adalah si grade B, karena else if ini udah terlaksana. 80 itu kan lebih dari 75 ya teman-teman. Nah, jika kita run lagi teman-teman, jika kita run dan kita masukin di 70, karena kan 70 itu lebih dari 60, maka si else if kedua yang akan terlaksana. Nah, jika kita menaruh yang tidak ada di kondisi-kondisi di atas, misal kita menaruh di nilai 6, misal kita naruh di nilai 50 teman-teman. Nah, nilai 60 ini akan terlaksana di kondisi else, yang berarti kondisi sebelumnya atau di atasnya itu seperti else if yang lebih dari 60 dan else if lebih dari 75 dan if lebih dari 90 ini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan si kode else. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang logika pemrograman. Logika pemrograman ini itu intinya kita mempelajari tentang si tipe data boolean yang nilainya itu hanya 0 dan 1 atau true dan false, atau false dan true ya teman-teman. 0 itu false dan 1 itu true. Nah, di tipe data boolean ini kita itu bisa menggunakan logika pemrograman. Yang pertama itu adalah and atau dan, yaitu adalah nilai output akan benar jika keduanya benar. Jadi seperti ini teman-teman, jika inputan A-nya adalah false false, jika di dalam suatu input ada false, maka outputnya akan false. Jika di kedua input nilainya adalah sama-sama true, maka hasil outputnya adalah true. Seperti ini teman-teman, false false false, no false true false, true false false, true true true. Nah, untuk program ini langsung aja ya teman-teman, kita lihat. Tapi sebelumnya aku mau jelasin juga yang tentang si not dan or. Jadi kalau not ini itu logika keterbalikan. Jika misalnya inputan A-nya sebenarnya adalah 0 atau false, maka hasil outputnya adalah true atau satu. Dan sebaliknya begitu juga, jika inputannya satu, maka outputannya akan 0. Dan untuk or ini,
itu nilai akan benar jika salah satunya ada yang benar. Jika salah satu inputannya ada yang benar ya teman-teman. Misal input A, input B 00, maka outputnya tetap 0. Jika input A 0 dan input B 1, maka outputnya akan 1. Jika input A 1 dan input B 0, maka outputnya akan 1 juga. Dan jika keduanya 1, maka outputnya tetap 1. Nah, langsung aku tunjukin aja ya teman-teman di programnya. Nah, untuk programnya itu yang ini teman-teman. Jadi ini itu tetap menggunakan tipe data boolean atau true dan false. Nah, kita mungkin akan menggunakan si logika AND dulu ya teman-teman. Nih, jadi kita bakal langsung masukin ini semua ke dalam apa namanya komen ya teman-teman. Jadi kita langsung aja kita rapihin dulu sebelumnya teman-teman, biar kita lebih enak untuk melihatnya. Sebentar teman-teman. Nah, ini kita masukin ke ini dulu ya teman-teman. Kita masukin ke apa namanya, ke komen dulu teman-teman. Jadi kita gini. Nah, ini udah masuk ke komen. Ini udah masuk ke komen ya teman-teman. Kita masukin ke komen dulu semuanya biar kita nggak bingung teman-teman. Nah, jadi ketika kita run, yang akan keren adalah si logika N aja. Nah, di logika N ini itu eh, jika A lebih dari 0 dan ini kondisi N ya teman-teman, dan ini. Nah, B lebih dari 0, maka cout akan atau print, program akan print kedua nilai positif, N benar dan N lain. Else ya udah else atau quote salah satu atau keduanya bukan positif. Nah, jadi ketika kita run teman-teman, ketika kita run, ketika kita run eh, program itu kita tetap harus ganti ya teman-teman. Nah, di sini sebentar teman-teman kita silang aja. Nah, ini masukkan nilai A. Misalkan kita nilai masukan A adalah si 1 dan nilai B adalah 2. Nah, ini adalah kedua nilai positif dan benar. Karena si A lebih dari 0 dan B juga lebih dari 0. Misal kita ganti ya teman-teman. Misal jika A lebih dari 3 dan B lebih dari 5. Nah, kita ketika kita run, mungkin aku bakal pause dulu ya sebentar teman-teman untuk menutup program si Avast ini agar tidak mengganggu perjalanan coding kita. Nah, ini udah ya teman-teman. Mungkin aku ulang lagi, kita run. Nah, jika masukkan nilai A, ini kan sesuai ya teman-teman, di lebih dari 3 dan lebih dari 5. Misalnya kita salah, misalnya kita nulis si A ini adalah 1 dan B ini adalah 6, maka yang benar ini adalah si B aja ya teman-teman. Maka program akan salah, keduanya bukan positif. Atau misalnya tidak sesuai dengan si logika N ini, gitu intinya teman-teman. Jadi si A ini kan inputan pertama kita dan B ini inputan kedua kita. Jika kedua dari inputan ini tidak sama atau tidak true, maka hasilnya akan false. Intinya N itu inputan kedua, kedua inputan yang kita input ini harus nilainya berisi true. Nah, kayak gitu teman-teman. Sekarang aku menunjukin si di logika OR ya teman-teman. Langsung aja kita hapus lagi ininya. Dan sekarang kita ganti si logika N agar dia masuk ke dalam komen teman-teman, biar dia tidak mengganggu perjalanan mengcoding kita. Langsung aja teman-teman. Nah, di logika OR ini kita menggunakan inputan yang seperti ini teman-teman. Ini simbol untuk OR dan inputannya adalah perkondisiannya adalah jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0 ya teman-teman. Jika salah satu nilainya aja positif, maka dia akan benar. Nah, jika kita run, kita akan disuruh memasukkan nilai A. Jika kita memasukkan misalnya nilai A adalah 3 dan B adalah 5, maka dia benar karena keduanya benar. Jika misalnya kita ganti dulu peralihan yang kedua. Perkondisiannya kita ganti, misal A lebih dari 5 dan B lebih dari 9. Nah, ketika kita run,
dan kita menginput salah satu inputannya adalah false, misalnya 5 ini kita jawab 3 ya teman-teman. Dan si B ini kita jawab benar atau 11. Nah, dia akan benar. Dia benar karena minimal salah satu nilai dari si OR ini adalah benar. Intinya di OR ini salah satu inputannya itu harus bersifat true gitu teman-teman. Nah, untuk logika OR dan AND seperti itu teman-teman. Sekarang aku bakal ngejelasin si logika NOT. Sebentar ya teman-teman. Nah, untuk yang si logika NOT atau keterbalikan itu kayak gini teman-teman. Nah, ketika kita menaruh apa namanya simbol tanda seru ini di belakang suatu apa namanya suatu inputan atau suatu codingan, dia itu akan bersifat keterbalikan. Misal kayak gini, eh, kita kan tadi logika orangnya kan adalah dikali A lebih dari 5 dan B lebih dari 9, maka output yang akan dihasilkan hal ini ya teman-teman. Nah, jika kita menaruh indentasi si ini, si tanda seru ini, berarti itu dia adalah keterbalikan dari uh, kondisi yang dibutuhkan. Jadi langsung aja kita run ya teman-teman. Jadi kan tadi program tadi yang or tadi, jika kita run A lebih dari 5, salah satu dari ini adalah benar, maka dia akan maka akan mengeluarkan output yang ini. Nah, sekarang jika kita menggunakan si tanda seru ini dan kita taruh salah satunya aja yang benar, misal A lebih dari 5 itu kan 6 ya, dan B lebih dari 9, kita maunya salah aja, misal kita jawab 7. Nah, di sini tuh 6 ini akan dianggap salah dan 7 ini dianggap benar. Jadi ketika kita run, dia akan tetap menghasilkan nilai yang ini. Nah, ini salah juga ya teman-teman, karena nilai yang apa namanya yang keluar itu seharusnya adalah yang ini, karena si B ini kan si A ini kan 6 itu kan benar ya, sebenarnya benar teman-teman. Sedangkan di sini itu salah karena ada si indentasi ininya. Intinya not itu keterbalikan dari si boolean. Jika seharusnya benar tapi ada si lambang ini, maka dia akan mengeluarkan hasil yang sebaliknya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk logika pemrograman seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke di for ya, atau perulangan. Nah, pertama itu for itu berarti program akan terus berjalan atau looping hingga kondisi tertentu. Jadi contoh di apa namanya di perusahaan itu kayak gitu teman-teman. Jika kita mulai dari start dan hitungan awal untuk perulangan, kita harus nentuin dulu i sama dengan 0 atau i sama dengan berapa. Pokoknya hitungan awal untuk mengulang itu dari berapa. Lalu ada apa namanya ada di sisi untuk kondisi perulangan, i kurang dari 10 atau i lebih dari i kurang dari 5 atau gimana. Jadi kan misalnya i pertama 0, kalau kita ingat kita menghitung apa namanya menghitung coding itu mulai dari 0. Jadi 0 itu dianggap satu, berarti mengulang dari satu apakah kurang dari 10 atau tidak. Jika iya, maka akan print i dan i plus plus. Jadi misalnya i itu nggak mulai dari satu 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 terus jadi i satu dua tiga empat itu terus sampai si i nya ini kurang dari 10 atau tidak. Jika i tidak kurang dari 10, maka program akan end. Dan untuk programnya itu kayak gini ya teman-teman. For integer i sama dengan 0 ini itu untuk si Python teman-teman. Nah, sekarang aku akan masih tunjuk untuk program di mana namanya di C++ ini. Kita langsung silakan di sini teman-teman. Kita langsung buka di loop. Nah, kita benerin dulu teman-teman. Kita benerin lagi sebentar. Nah, kayak gini teman-teman. Ini tetap kita pakai yang biasa ya. Apa namanya? Input std. Nah, count for ini kayak gini teman-teman. Ini while, ini call. Nah, misal kita menggunakan si for dulu teman-teman. Aku akan pause dulu teman-teman untuk menghemat waktu. Nah, ini udah teman-teman. Nah, jadi kita kan pakainya si for dulu ya teman-teman. Nah, di sesuai yang tadi for integer i sama dengan 1 dan i kurang dari 5 dan i plus plus, maka out i. Nah, jadi ketika i-nya ini itu mulainya dari 1 teman-teman. Jadi nanti si program akan mulai dari 1 lalu menghitung apakah program sudah melewati 5 atau belum. Jika belum, maka i akan terus bertambah hingga si i
ini melebihi atau sama dengan 5. Nah, jika sudah terlaksana ininya, maka I akan stop. Lalu program diperintah untuk mengeluarkan output si I. Dan tetap ini perlu ya teman-teman, out slash new line. Jadi program itu di bawahnya, outputnya itu di bawahnya. Jadi kayak gini teman-teman. Misal kita run itu akan langsung tuh for titik 2, for titik 2, 1, 2, 3, 4, 5. I-nya ini kan mulai dari 1 dan I-nya ini kurang dari atau sama dengan 5. Jika lebih dari sama dengan 5, maka I plus plus ini akan berhenti. For-nya ini akan berhenti. Jadi intinya for itu perulangan sampai waktu yang sampai batas yang kita inginkan hingga kondisinya terpenuhi. Selanjutnya adalah si while. While ini adalah program akan terus berjalan atau looping hingga kondisi terpenuhi. Perbedaannya dengan for adalah iterasinya tidak dijelaskan terlebih dahulu. Ini sebenarnya masih sama teman-teman untuk flowchartnya, namun di program ada sedikit perbedaan. Langsung aja aku bikin teman-teman, ini langsung kita bikin di komen aja, dan si while ini kita bikin program. Nah, ini kan tadi ada for-nya kan, ini nggak ada. Jadi integer x sama dengan 1. While x sama dengan kurang dari sama dengan 5, maka akan menghitung x dan x plus plus. Jadi kalau misal kita run itu sebenarnya sama aja kayak di while. Perbedaannya itu while ini itu kita nggak tahu i-nya ini mau sampai berapa, intinya gitu. I-nya ini nggak tahu kita mulai dari mana. Maksudnya itu kita nggak jelasin dulu iterasi si while-nya ini tuh nggak diketahui dulu atau tidak dijelasin terlebih dahulu gitu. Jadi intinya kayak gini juga nih, bisa ini tapi di Python ya teman-teman, karena printf. Apakah kamu mau mengulang? Jika yes, maka akan mengulangi. Jika T, maka tidak gitu. Dan kontra plus plus. Nantinya untuk while sama seperti for, cuma perbedaannya adalah di fungsi penggunaannya. Nah, sekarang kita akan lanjut langsung ke si do while. Program akan melakukan perintah dulu, kemudian mengecek hingga kondisi tertentu. Jadi si flowchartnya adalah start dan hitungan awal untuk perulangan sama seperti awal I sama dengan 0, lalu next I. Nah, lalu program akan print I dan blok ini itu akan diulang sampai kondisi perulangan itu terpenuhi. Jadi melakukan perintah dulu baru ngecek, intinya itu kalau sebelumnya for itu ngecek dulu baru ngulang. Nah, si do while ini ngelakuin dulu baru ngulang gitu teman-teman. Jadi untuk programnya bisa kita lihat di sini do while teman-teman. Jadi kita langsung kita jadi program aja. Nah, ini kan integer y sama dengan 1, do code y lalu y plus plus dan while y kurang dari sama dengan 5. Jadi dia akan ngeran dulu baru mengecek apakah sudah terpenuhi atau belum. Untuk perhitungannya sebenarnya sama teman-teman, karena kita menggunakan 1 sampai 5 untuk do while, intinya kayak gitu teman-teman. Selanjutnya kita bakal membahas si iterasi array. Jadi untuk iterasi array ini, dia itu akan mengecek seluruh isi vektor. Jadi jika kita punya array atau kita punya list, nah si iterasi array ini akan mengulang pembacaan kepada si array ini teman-teman. Jadi contohnya itu kayak gini, atau program aku itu kayak gini teman-teman. Nah, ini iterasi array, kita udah punya array yang berisi 5 dan isinya adalah 10, 20, 30, 40, 50. Dan ketika kita run, dia itu akan menunjukkan hasil dari si array-nya ini itu apa gitu. Nah, array apa ya? And array titik 2. Nah, ini salah ya. Mungkin aku akan bedah dulu sebentar teman-teman. Nah, ini sebenarnya salah teman. Ini cuma lupa di aja. Lupa dihilangin. Nah, ini integer array kita kan udah nyiapin dulu nih, list array-nya ini ada ini, dan kita akan mengeluarkan atau menuliskan isi array-nya adalah apa aja. Dan ini adalah perulangannya tuh, for integer I sama dengan 0 kan kita mau hitung menghitung itu dari 0 kan, berarti kan I 0 itu kan berarti ini. Nah, jika for I sama dengan 0 kita mulai dari sini, dan I kurang dari 5 berarti kan 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 nya kan nggak ada itu, karena kurang dari 5 berarti kan 4, maka I plus plus dan CO R I isi dari I ini. Jadi ketika
ketika kita run itu akan menunjukkan perulangan atau iterasi pada array atau membaca si list tersebut. Nah, jadi teman-teman 10, 20, 30, 40, 50. Nah, misal kita ganti ya, misal kita jadi 100, sini jadinya misal 30, misal ini adalah 15, ini adalah 9, dan ini adalah 1. Nah, ketika kita run, dia itu akan sama seperti awal. Jadi dia akan print sesuai yang ada di list array-nya, tapi tetap dari perhitungan 0 sampai 5. Misal kita i-nya ini kita ganti mulai dari 1 ya teman, atau sesuai program adalah 2. Jadi si satunya ini nggak akan membaca teman. Jadi dia akan mulai dari ini 9. Nah, ketika kita run, ini mulai dari 9 terus baru selesai. Nah, seperti itu teman-teman untuk iterasi pada arah. Nah, selanjutnya aku akan nunjukin latihan satu. Nah, latihan satunya ini aku itu mau tentang program mencari nilai rata-rata dan membuat tabel perkalian 1 sampai 10 dengan menyisipkan parameter copy dan reference. Nah, parameter copy dan reference ini itu aku bakal jelasin setelah kita melakukan si latihan satu ini teman-teman. Nah, kalau gitu aku langsung lanjutin aja teman-teman. Pertama adalah program rata-rata atau si tabel, yaitu yang ini. Nah, ini yang tabel teman-teman. Aku mau langsung rapiin aja buat teman-teman biar agak gampang bacanya. Nah, ini ya teman-teman. Lalu untuk program rata-rata sebentar teman-teman, aku cari dulu. Sebentar teman-teman, mungkin belum masuk ke program, aku lupa masuknya atau gimana, nanti aku cek dulu ya teman-teman. Nah, ini udah aku buka ya teman-teman. Sebelumnya aku mohon maaf kalau misalnya ternyata ada salah audio karena aku baru ngecek di OBS. Tadi kayaknya kecil ya suara teman-teman. Nah, sekarang udah aku besarin. Nah, ini untuk program rata-ratanya teman-teman. Aku rapihin lagi sebentar teman-teman. Nah, untuk rata-ratanya ini intinya kan kita out jumlah nilai dan in-nya ini atau inputnya ini adalah n. Nah, eh, apa namanya integer t-nya itu dimulai dari 0. Untuk integer 1 sama dengan 1 dan untuk integer i sama dengan 1 dan i kurang dari sama dengan n sesuai yang kita masukkan, maka i plus plus dan cout adalah nilai rata-ratanya berapa. Intinya kayak gitu ya teman-teman. Kita hapus dan kita run aja. Nah, kita bakal disuruh masukin nilai jumlah nilai. Kita disuruh masukin nilai, misalnya jumlah nilainya adalah 90 ya teman-teman. Kita enter dan nilai 1 misalnya adalah 8, nilai 2 adalah 9, nilai 3 adalah 7. Nah, ini bakal sesuai terus sampai si jumlah nilainya ini adalah 90. Misal 8 tambah 7, 15 tambah 9, misal kita taruh di sini adalah 11. Ini 20, 35 ya teman-teman. Berarti kan kurang 65 atau 10 lagi. Nah, pokoknya si apa namanya jumlah nilainya ini itu bakal nyampe sih 90 ya teman-teman. Nilai 1 sampai nilai 90. Karena kebanyakan mungkin kita akan ulang ya teman-teman. Aku akan ulang ukuran lagi. Misal jumlah nilainya hanya ada 5 ya teman-teman. Nah, nilai 1 misalnya adalah 9, 10, 8, 7, 9. Nah, rata-ratanya itu 8,6. Jadi intinya kita disuruh memasukkan berapa nilai yang kita punya, berapa nilai yang kita punya dan berapa nilai per masing-masing nilai yang kita punya. Ini pakai si perulangan for ya teman-teman. Nah, untuk si tabel kita pakainya itu sama juga for teman-teman dan program itu intinya kayak gini. For integer i sama dengan 1 dan i kurang dari 10, maka i plus plus. Lalu for integer j sama dengan 1 dan j sama dengan 10, j plus plus. Lalu out i dikali j dan membuat tabel. Nah, kalau misal kita run itu tuh bakal kayak gini teman-teman. Nah, bakal kayak gini, 1, 2, sampai 10 sesuai apa yang kita bikin, I 10 dan J-nya ini juga 10 ya teman-teman, atau ke kanannya 10, I, nah gitu teman-teman. Nah, kalau misal kita ganti
Misal kita membuat tabel bukan 10 kali 10, atau kita membuatnya tabel adalah 5 kali 10. Jadi kita ketika kita run, itu nggak akan sebanyak ini teman-teman. Nah, akan lebih kecil di untuk ke bawahnya, karena perulangan I-nya itu cuma sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ke kanannya tetap 10, karena J-nya ini 10. Intinya kita membuat tabel perkalian dari 1 sampai 10, atau sebanyak teman-teman yang teman-teman misal kita mulainya dari 6 ya teman-teman, dan I-nya ini kurang dari sama dengan 10, ya 10, dan Y-nya ini kita mulai dari 1 sampai misalnya adalah 5. Ketika kita run, ini tetap disamain ya teman-teman, karena Y-nya itu kan sama dengan I ujungnya sama, berarti Y-nya 6, ini misalnya adalah 10. Nah, sama dengan ketinggalan teman-teman. Nah, ketika kita run, dia itu nggak mulai dari 1, tapi mulainya dari 6 ya teman-teman. Berarti kita bisa membuat tabel. Nah, ini 6 kan. 36 ini adalah perkalian dari 6 dikali 6 teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi intinya kita membuat tabel perkalian sebanyak yang kita mau dan dimulai dari mana apapun yang kita mau. Nah, untuk teman-teman, mungkin teman-teman bisa membuat pembagian daripada perkalian atau pertambahan dan pengurangannya juga bisa teman-teman bikin. Dan untuk rata-rata, mungkin teman-teman bisa membuat beberapa nilai digabungkan jadi satu. Misal kita punya 10 nilai pertama, 10 nilai kedua, dan 10 nilai kedua, lalu digabung rata-rata dari ketiga gabungan nilai itu adalah berapa. Misal kayak gitu ya teman-teman, untuk apa namanya, improvisasi pembuatan latihan dari teman-teman. Selanjutnya aku mau jelasin analisa perbedaan di apa namanya, tentang rata-rata dan kabel perkalian ini. Kalau di rata-rata ini kita pengirimannya itu adalah copy, lalu rata-rata menggunakan integer n, hasilnya ini nilai asli tidak berubah. Jadi nilai awalnya itu emang segitu aja. Lalu ini itu cocok untuk perhitungan biasa, dan untuk kabel perkalian kita menggunakan reference ya teman-teman. Jadi perbedaan copy dan reference itu adalah ketika kita menggunakan copy, nilai aslinya itu nggak berubah, dan ketika kita menggunakan reference, nilai aslinya ini bakal berubah kalau misalnya kita modif. Jadi pertama misalnya kita waktu nilai aslinya ini adalah 9 di reference, karena kita ubah jadi dia itu bisa berubah gitu teman-teman. Kalau misalnya di rata-rata ini ya udah nilainya segitu, tidak berubah nilai asli. Nah, table perkalian ini tuh cocok buat validasi input dan modifikasi data. Dan si rata-rata ini cocok untuk perhitungan biasa. Mungkin aku akan jelasin ke teman-teman lebih jelasnya menggunakan program lain teman-teman. Tapi karena belum aku masukin, mungkin akan aku masukkan nanti. Sebentar teman-teman. Nah, ini udah ada contoh simpelnya atau contoh sederhananya dari copy dan reference. Nah, kita punya void by copy, ini ada fungsinya, dan by ref juga ada fungsinya. Lalu kita di integer main, kita mendefinisikan bahwa A sama dengan 10 dan B sama dengan 10. Lalu kita akan memasukkan si by copy ke A dan si by ref ke B. Karena yang tadi aku bilang teman-teman, kalau by copy ini itu dia nggak merubah nilai asli. Jadi ketika kita run, si A-nya ini atau by copy-nya ini itu menjadi si A atau 10. Padahal dia memiliki fungsi tersendiri. Namun karena si by copy-nya ini dipanggil oleh A dan menggunakan apa namanya, parameter by copy, maka dia itu akan menjadi si nilai A atau 10. Sedangkan si by reference atau B ini, karena kita menggunakan si B-nya menjadi by reference, jadi by reference ini itu kita tetap menggunakan referensi dari apa namanya, program yang dipunya oleh si by reference ini atau parameter si by reference ini. Nah, karena B-nya ini adalah 10 juga, jadi ketika by ref-nya dijadikan B, maka si X-nya ini itu dimasukkan ke dalam B. Jadi X sama dengan B gitu teman-teman. Nah, ketika kita run, si yang by copy-nya adalah A atau 10 sesuai yang ini ya teman-teman, dan si by ref-nya ini, ref hasil ini itu bakal berubah dari yang tadinya B sama dengan 10 tapi dimasukkan ke dalam fungsi yang ini, yaitu persamaan X plus sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 10 tambah 5 atau 15. Intinya by copy dan by reference perbedaannya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya aku mau ngejelasin prototype fungsi. Jadi prototype fungsi ini itu adalah mendeklarasikan fungsi yang memberitahu compiler tentang nama fungsi, tipe kembalian, dan tipe parameternya. Sebelum fungsi tersebut kita benar-benar definisikan. Jadi contoh programnya itu kayak gini teman-teman.
prototype, kita pertama membuat prototype dulu, integer tambah, integer A, integer B, integer main, kita buat CO tambah 5,3. Nah, setelah itu kita mendefinisikan fungsi tersebut ke dalam uh, rumusan atau perintah yang kita inginkan. Jadi contohnya itu kayak gini teman-teman. Sebentar teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk ke prototype. Nah, jadi yang udah aku bilang tadi, kita itu pertama mendefinisikan fungsinya dulu, lalu kita panggil di integer main. Jadi integer tambah ini itu kita mendeklarasikan atau memprototipekan fungsinya. Jadi ini itu prototype fungsi ya teman-teman. Dan integer main yang ini yaitu CO tambah 5,3 itu adalah fungsinya dan kita akan memanggilnya lagi itu di sini. Jadi ketika kita run dia itu bakal sesuai dengan yang terakhir. Jadi A plus B atau 8, 5,3. Jadi intinya itu kita mendeklarasikan dulu fungsinya adalah apa, dan lalu kita mendeklarasikan dulu prototipenya apa, lalu kita mendeklarasikan si fungsinya, lalu kita panggil keduanya di bawah. Intinya kayak gitu teman-teman. Nah, untuk apa namanya, untuk prototipe fungsi seperti itu aja teman-teman, sebenarnya simpel. Jadi intinya kita membuat prototipe fungsinya dulu, lalu kita mendefinisikan fungsinya, sekalian kita panggil si prototipenya, intinya kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin pemisahan program untuk HPP dan CPP. Jadi pemisahan program ini itu sebenarnya membuat kita gampang melakukan pemilahan file teman-teman. Jadi misalnya HPP untuk apa dan CPP itu untuk apa. Jadi kita pisah-pisah masing-masing sesuai dengan isi atau fungsi dari file-file tersebut. Nah, contohnya itu kayak gini ya teman-teman. Kita if and def mymat HPP dan define mymat HPP. Nah, ini itu integer add ini bla 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 ini itu adalah dalam isi dari si HPP, dan kita mendefinisikan semua ini itu masuk ke dalam mymat underscore HPP. Lalu, nah ini itu include mymat.hpp itu berarti kita manggil si mymat HPP ini ke dalam program ini. Nah, program ini itu apa namanya maksudnya masuknya itu kayak CPP-nya gitu teman-teman. Jadi udah yang bisa di-run, tapi untuk pelanjutannya atau penjelasan lebih lanjutnya itu menggunakan si IOStream karena ininya nggak ada IOStream. Nah, jadi contohnya itu kayak gini teman-teman. Sebentar aku pause dulu, ada gangguan ya. Nah, untuk yang HPP dan CPP mungkin aku akan tunjukin dan jelasin nanti sekalian di menunjukkan latihan untuk yang terakhir atau latihan modular, membuat program modular ya teman-teman. Karena HPP dan CPP ini adalah langkah pertama untuk kita membuat si program eh, modular. Nah, sebelumnya aku mau ngejelasin dulu tentang kita cara mengkompil dan run menggunakan terminal. Jadi, yang pertama itu kita harus masuk dan mengetik si C++, lalu nama filenya .cpp, lalu nama output file .cpp, lalu ketik slash nama output file output strip file .exe. Jadi kita eh, menggunakan compiler dan terminal untuk mengeran codingan yang kita punya. Karena kan sebelumnya kita menggunakan VS Code atau terminal biasa ya teman. Terminalnya si VS Code. Sekarang kita menggunakan terminalnya si laptop yang kita punya masing-masing. Nah, untuk pengsimulasiannya aku akan pause sebentar ya teman-teman. Nanti akan aku lanjutkan. Nah, sebelum aku ngeran atau menunjukkan teman-teman gimana cara compile dan run-nya, aku menunjukin dulu program si modular ya teman-teman. Nah, untuk program modular ya, jadi kita punya main CPP, operasi CPP, dan operasi HPP. Jadi yang pertama itu kita mendefinisikan si operasi HPP-nya dulu. Nah, operasi HPP-nya itu isinya itu cuma ini ya teman-teman. Isinya itu cuma si void menu, void rata-rata, dan void tabel perkalian. Nah, di apa namanya, di operasi HPP ini kita itu digunain untuk di operasi CPP. Nah, operasi CPP-nya itu kita manggil si operasi HPP. Kita include operasi HPP-nya. Nah, dan programnya itu kayak gini teman-teman. Jadi aku rapihin dulu ya teman-teman. Terus ini aja. Terus ini. Enter, enter.
sini ya teman-teman. Enter sini. Lalu sebentar teman-teman, aku rapiin untuk menghemat waktu, mungkin akan aku pause saja. Nah, ini udah ya teman-teman. Jadi untuk programnya udah selesai. Nah, ini pertama kita bikin operasi HPP-nya dulu, atau kita mendeklarasikan atau mendefinisikan operasi HPP-nya, lalu kita membuat program utamanya atau operasi CPP-nya. Ini kayak kontrolnya gitu teman-teman, kontrol. Nah, isinya itu pertama kita narik si operasi HPP-nya dulu, yaitu adalah si void rata-rata dan void tabel perkalian. Kalau misalnya kita nggak narik operasi HPP, kita itu nggak bisa gunain void rata-rata dan void tabel perkalian, karena kita itu nggak tahu si rata-rata dan perkalian ini tuh apa gitu. Dan itu tuh harus di apa namanya, harus di definisikan dulu di operasi HPP atau di file lainnya. Nah, intinya kayak gitu teman-teman. Nah, ini kan kita udah bikin ya teman-teman. Nah, programnya itu adalah kita lihat aja nanti bareng-bareng. Intinya itu programnya kita sama kayak tadi teman-teman. Di ada nilai rata-rata dan nilai tabel perkalian. Nah, jadi kalau misalnya kita run biasa itu kan kita langsung di main CPP-nya aja teman. Karena kita juga narik si operasi HPP-nya. Dan di sini integer main menu. Nah, kalau misalnya kita ingin run di dalam terminal, itu tuh kita buka terminal, kita langsung aja teman-teman. Kita terminal, new terminal. Nah, ini ketik yang tadi aku kasih tunjuk ya teman-teman, yaitu yang ini. G++ atau C++, nama file .cpp /o, nama file. Nah, ini harusnya .exe ya teman-teman. Main.exe. Jadi kayak gini teman-teman. Langsung aja G++. Nama filenya adalah spasi ya teman. Nama filenya itu adalah kita pertama adalah si operasi.cpp. Operasi.cpp. Lalu sebentar teman, ada yang salah. Aku pause dulu ya teman. Nah ini gini ya teman. Jadi G++ terus kita tulis main.cpp spasi operasi.cpp spasi dan operasi.hpp dan kita /o main.exe, lalu kita enter teman. Nah ini masih ada error, berarti masih ada yang salah ya teman. Sebentar aku cek dulu, aku pause. Nah jadi ini udah bisa ya teman-teman. Nah salahnya tadi itu aku masukin program modularnya itu ke dalam folder lain, jadi itu tuh nabrak. Dia itu susah mencari atau nggak bisa menyamakan eh, run dalam satu file. Jadi kalau misalnya kita punya satu folder isi penuh program semua dan kita ingin run di terminal, itu tuh kita harus run semua programnya teman-teman. Semua file-file yang ada di program di folder itu tuh harus kita masukkan ke dalam terminal tersebut. Nah, jadi ini udah aku pisahin ya teman-teman. Jadi ini itu programnya dia bakal meminta kita untuk memilih eh, program apa yang kita inginkan. Jadi langsung aja kita itu nulis kayak gini ya teman-teman. C++ atau G++, lalu kita masukkan semua nama-nama file yang ada di sini, yaitu main.cpp, lalu operasi.cpp, dan operasi.hpp. Nah, kalau udah kita strip O, lalu main.exe. Lalu kita enter. Nah, kalau udah masuk kayak gini, kita panggil ya teman-teman. ./main.exe. Nah, ini kita panggil atau kita run teman-teman. Nah, ini udah keluar, ini programnya teman-teman. Yang di sini tuh udah masuk ke program. Kita pilih, misal kita mau pilih rata-rata atau tabel. Kita mau milih program untuk kita rata-rata nilai, atau kita membuat tabel perkalian. Misal kita maunya rata-rata, kita pencet satu teman-teman. Nah, kita sama kayak program yang tadi, atau jumlah nilai. Misalnya kita adalah 9, lalu kita masukkan semua nilai yang ada di sini ya teman-teman, yang kita mau, bebas aja. Nah, rata-ratanya adalah 12, nah kalau ini akan ngulang lagi. Misal kita sekarang memilihnya adalah si tabel. Nah, tabelnya itu kayak gini. Isi tabelnya adalah tabel kayak gini. Intinya untuk program modular sederhana ini, aku menggunakan program latihan sebelumnya yang kita pakai. Jadi si program latihan rata-rata dan tabel tadi kita masukkan ke dalam folder yang sama, lalu kita jalankan dan compile di terminal.
jadi satu kesatuan folder atau satu kesatuan program yang sama. Nah, untuk apa namanya, program tadi simple modular program itu pakai yang tadi ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini mungkin itu aja dari aku teman-teman. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Aku juga sama-sama belajar kita di sini ya teman-teman. Aku memberikan ilmu tentang apa yang telah aku pelajari di mata kuliah algoritma pemrograman kepada teman-teman, dan teman-teman mendapatkan ilmu sedikit dari aku. Jadi jika masih ada kesalahan mohon dimaafkan. Aku juga manusia dan semua kesalahan berasal dari aku dan semua kebaikan berasal dari Yang Maha Kuasa. Sekali lagi aku mohon maaf, semoga kita bisa bertemu di eh, kesempatan lain. Aku Fikri Muhammad Rizal, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman, dadah.